Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan melaksanakan sistem pembelajaran daring yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, kali ini kita sudah masuk tema baru ya abang kakak, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, kali ini kita membahas tentang pembelajaran 1, 2, dan 3 ya abang kakak. Bisa abang kakak buka buku tema 7-nya, subtema 1, pembelajaran yang ke 1, 2, dan 3. Akan tetapi, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih bagusnya kita membaca doa sebelum belajar ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga materi-materi yang disampaikan pada slide video ini bisa abang kakak pahami dengan baik ya, serta abang kakak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Oke, next. Nah, coba abang kakak perhatikan, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa yang pribadi kita rasakan, ada peristiwa keluarga, ada masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, peristiwa ini dapat kita bedakan menjadi dua, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Contohnya, nih pada gambar yang pertama, ada yang menyenangkan. Kemudian gambar yang kedua ada yang terjatuh. Yang ketiga ada yang bermain. Yang keempat itu kebanjiran. Yang kelima ulang tahun. Dan yang ini adalah tidur kelelahan terbanyak sakit. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang kita alami itu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pernahkah abang kakak alami? Pernah, Miss saja pernah mengalami ya. Selanjutnya, nah, kita juga akan melihat beberapa di negara kita banyak rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi kita Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, abang kakak, Indonesia, negara kita ini kaya akan rempah-rempah. Jadi tidak jarang kalau misalnya negara kita dari dahulunya dijajah oleh bangsa Eropa dan Belanda. Nah, salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa negara Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dengan penjajahan abang kakak yang dialami bangsa kita? Ya, cengkeh itu termasuk rempah yang memiliki banyak manfaat. Bisa kita gunakan bumbu masak, bisa kita gunakan dalam bentuk apapun cengkeh itu bisa kita gunakan. Di Cina banyak digunakan sebagai dupa. Kemudian cengkeh juga digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh juga banyak dimanfaatkan sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi abang kakak. Nah, oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya kok cengkeh bisa membuat dua negara memiliki permusuhan sehingga terjadinya peperangan atau penjajahan. Nah, karena cengkeh itu memiliki banyak manfaat, ya. Selanjutnya kita akan melihat peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, apa sih faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, sebelum kita lihat faktornya abang kakak, kita lihat dulu. Bangsa Eropa mulai abad ke-17, mereka berusaha menjajah pelabuhan samudra, di mana bangsa ini akan melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511.
Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Itu sedikit tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa atau bangsa penjajah ke Indonesia. Nah, sekarang kita melihat faktornya. Apa sih yang menyebabkan mereka itu suka sekali datang ke Indonesia? Yang pertama, bangsa Eropa, Belanda, dan Inggris ingin mencari kekayaan. Karena di Indonesia sangat banyak tambang emas. Kemudian ada yang ingin menyebarkan agamanya, yang sering kita sebut di bahasa Spanyolnya itu gospel. Kemudian ada yang ingin mencari kejayaan, ada yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya tidak jarang Indonesia sekarang itu negara yang berkembang dengan teknologinya. Itu adalah salah satu pengaruh dari bangsa penjajah. Kalau misalnya bangsa penjajah tidak menjajah Indonesia, maka Indonesia sampai sekarang tidak akan mengenal yang namanya teknologi. Apa contoh teknologinya, Miss? Handphone yang kamu gunakan setiap hari itu adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang ada di negara kita. Kemudian kita akan melihat peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris. Dan kita akan melihat juga peristiwa masa kolonial Belanda. Nah, abang kakak, pada peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris ini, mereka mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kemudian Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Jadi abang kakak, bunga Rafflesia itu tidak hanya namanya Rafflesia arnoldi, tapi penemunya adalah dua tokoh yang disebut dengan Rafflesia dan Arnoldi. Kemudian Rafflesia menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, abang kakak, kalau misalnya kolonial Inggris tidak menjajah Indonesia, maka kita tidak akan mengenal dan tidak akan mempunyai Kebun Raya Bogor sampai sekarang. Nah, jadi ada dampak negatif dan positifnya ya abang kakak, penjajah mendatangi Indonesia. Kemudian kita akan melihat peristiwa masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. 1 tahun perjalanan abang kakak sejak pelayaran de Houtman. Banyak pendiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, kita akan melihat juga ternyata Indonesia juga melakukan pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, jadi VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, jelas ya, kalau peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris, mereka meninggalkan Kebun Raya Bogor sebagai bukti pemerintahannya. Kemudian kalau pada kolonial Belanda, mereka meninggalkan yang namanya sistem perdagangan VOC. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih sistem tanam paksa kolonial Belanda. Nah, ternyata Belanda ini sangat jahat abang kakak. Selain mereka datang bertamu ke negara kita, mereka juga melaksanakan sistem tanam paksa ke negara kita, ke rakyat kita, ke rakyat bangsa Indonesia. Nah, banyak sekali kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia. Mereka banyak tanahnya yang diambil sehingga terbengkalai, tidak diurus, sehingga yang biasanya panen tiba akhirnya gagal panen. Kemudian rakyat menderita akibat dari tanam paksa ini. Kemudian wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Nah, Belanda ini sangat jahat ya abang kakak. Kemudian salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Jadi ada nih orang Indonesia yang
tidak setuju dengan tanam paksa ini, yang namanya Multatuli sebagai nama samaran. Nah, dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Nah, langkah-langkah tersebut adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, jadi abang kakak, ternyata ada nih orang baik yang mengusulkan untuk bagaimana sih cara Belanda membalas budi karena sudah memperkenalkan bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan adanya edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, ada Cut Nyak-Dien dari Aceh. Kemudian Nia Cut Nyak-Dien dari Aceh, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, ada Patimura dari Maluku, ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, dari kota kita Medan, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan ada Silas Papare dari Papua. Jadi ada 7 tokoh yang mau yang berani melawan bangsa penjajah Belanda. Nah, jadi ingat ya Bang Kakak, kalau perlu ketujuh tokoh ini silakan kamu catat karena bisa jadi ini bisa keluar dari di ujian, ya. Kemudian kita akan melihat beberapa ras yang ada di Indonesia. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanezoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Ya. Kemudian kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian kelompok ras Wedoid antara lain adalah orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu. Orang Kubu juga ini terdapat di mana ini? Nah, jadi ada juga orang Kubu ya. Kemudian, nah selanjutnya adalah kelompok, kita lihat dulu contoh-contohnya. Kalau di Papua Melanozoid, ini dia. Ada Busman, Vedoid, Polynesian, dan Ainu. Kalau kelompok ras di Negroid ada Negrito, African Negroid, dan Melariasian. Dan kalau kelompok ras Wedoid ada Nardi, Mediterranean, Alaine, India. Kemudian kalau kelompok ras Melayu Mongoloid ada Asiatic Mongoloid, Malaysia Mongoloid, dan American Mongoloid. Nah, perlu kamu ingat ya abang kakak, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke, ujung Papua. Oke, next. Kita melihat sifat-sifat benda. Nah, ternyata benda itu ada digolongkan terhadap 3 sifat. Yang pertama adalah padat, kemudian cair, dan gas, ya. Nah, benda padat ini adalah benda yang dapat ditemukan di sekitar kita dan dapat dipindah tempatkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan cara dipanaskan, diberi tekanan tinggi, digunting atau dilipat. Contohnya adalah batu, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini adalah zat penting dalam kehidupan makhluk hidup abang kakak. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Benda cair merambat melalui serat-serat halus, contohnya adalah air. Kemudian kalau gas, manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembung. Jadi salah satu contoh gas adalah udara. Nah, banyak benda-benda lain di sekitar kita yang dapat digolongkan ke dalam 3 kategori ini, ya. Nah, sekarang kita akan melihat perubahan wujud benda
disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguat, mengembun, dan menyuplin. Contoh membeku adalah perubahan dari benda cair ke padat. Contohnya, abang kakak meletakkan air di dalam kulkas, maka lama-kelamaan air itu akan menjadi es batu. Kemudian mencair dari benda padat menjadi cair. Contoh, kamu ingin minum teh es. Jadi ada kamu buat tehnya, kemudian kamu masukkan es batunya ke dalam teh. Lama-lama dia menyatu dengan air, artinya dia mencair. Kemudian menguap. Contoh, menguap ini adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air, lama-kelamaan dia akan bunyi, menguap ya abang kakak. Kemudian mengembun, benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah ketika pagi hari abang kakak keluar rumah, kamu coba deh perhatikan permukaan daun yang ada di depan rumah kamu. Nah, apakah daun itu berair? Ya, itu adalah salah satu contoh pengembunan. Nah, selanjutnya coba kita dengarkan, coba kita lihat apa sih itu lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ada ciri-cirinya abang kakak. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Ya abang kakak, berikut ya ciri-cirinya, jadi bisa abang kakak pahami, catat, sehingga ingat. Oke, abang kakak, ternyata materi-materi yang kita pelajari hari ini ada loh di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maksud ayat ini adalah kita harus bersiap atas kedatangan kejahatan-kejahatan dari bangsa lain ke negeri kita. Kaitannya dengan materi kita apa, Miss? Artinya adalah kita harus bersiap melawan bangsa penjajah yang akan menjajah bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan oleh 7 tokoh. Salah satunya adalah Cut Nyak Dien. Mereka adalah beberapa tokoh yang bersiap menjaga negerinya, membela negerinya untuk melawan bangsa penjajah. Nah, kemudian bertakwalah kita kepada Allah supaya kita beruntung. Jadi sifat-sifat benda yang kita pelajari itu adalah semuanya ciptaan Allah. Kita menghirup udara, kita melepaskan CO2 itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa alasan kita untuk tidak bertakwa kepada Allah sehingga kita akan beruntung? Ya abang kakak, jadi semua yang kita pelajari ini ada kaitannya dengan Al-Quran. Oke abang kakak, itu saja video yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga abang kakak tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, konsumsi buah yang kaya akan serat, dan minum air putih yang cukup ya abang kakak. Semoga abang kakak tetap semangat dan sehat, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir ya abang kakak. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.